Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, berjumpa lagi dengan Mamang. Kali ini Mamang akan berbagi atau belajar bersama untuk memahami 9 keistimewaan atau keutamaan Masjid Al-Aqsa yang dikutip dari Al-Quran dan hadis. Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang agung, lagi diberkahi, punya kedudukan yang tinggi pada jiwa setiap muslim. Dia adalah masjid yang telah disebutkan keistimewaannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Berikut keistimewaan dari Al-Quran. Keistimewaan yang pertama, lokasinya di tempat yang diberkahi. Allah bercerita tentang hal ini dalam firman-Nya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Para ulama mengatakan, andaikan tidak ada keutamaan lain untuk Masjid Al-Aqsa selain ayat ini saja, maka hal itu sudah cukup. Keistimewaan yang kedua, tanah yang disucikan dari syirik dan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Keistimewaan yang ketiga, tempat hijrahnya para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah tempat hijrahnya para nabi dan para rasul, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Quran Surat Al-Anbiya ayat 71. Dan kami telah tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan kami adalah maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Anbiya ayat 81. Keistimewaan yang keempat, Allah janjikan kemenangan. Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan bahwa suatu saat nanti Masjid Al-Aqsa akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Keistimewaan yang kelima, termasuk 3 masjid yang boleh diniatkan untuk dituju dalam rangka ibadah. Berdasarkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, jangan mengadakan perjalanan kecuali menuju 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keistimewaan yang keenam, kiblat pertama kaum muslimin sebelum dihapus dan dialihkan ke Ka'bah. Baro bin Ajib bercerita, kami bersolat bersama Nabi menghadap Bait Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Kemudian Nabi berpindah arah kiblat ke Ka'bah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keistimewaan yang ketujuh, Masjid Al-Aqsa adalah tanah perkumpulan dan penyebaran. Dari Maimunah maulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang Al-Bait Al-Maqdis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia adalah tempat perkumpulan dan penyebaran. Hadis riwayat Ibnu Majah 1407, disahihkan oleh Al-Albani dalam Takhrij Ahadits Fadl As-Sam nomor 4. Keistimewaan yang ke-8, tempat singgah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku didatangi kendaraan buruk, hewan yang putih tinggi, lebih tinggi dari keledai, dibawa bighal, laju kecepatan langkah kakinya secepat kedipan mata. Kemudian aku menaikinya hingga sampai Bait Al-Maqdis. Hadis riwayat Muslim. Dan keistimewaan yang ke-9, sholat di dalamnya menghapus dosa. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi bersabda, tatkala Nabi Sulaiman selesai membangun Bait Al-Maqdis, beliau meminta kepada Allah 3 perkara: hukum yang sesuai dengan hukumnya, kerajaan yang tidak disamai oleh orang setelahnya,
Dan tidak satupun yang mendatangi masjid ini tujuannya hanya sholat, kecuali akan diampuni dosanya, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Maka Nabi berkata, adapun dua perkara yang pertama, beliau sudah diberikan, aku berharap perkara yang ketiga juga diberikan. Hadis riwayat Nasai 693, Ibnu Majah 1408, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib 1178. Nah, itulah 9 keistimewaan atau keutamaan Masjid Al-Aqsa. Sekian saja pembahasan Mamang kali ini. Semoga ini bermanfaat dan menambah keimanan untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.